Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, manusia tunduk kepada alam sebelum makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang berada di dunia, sedangkan hatinya belum terbuka bagi mempercayai yang gaib. Mereka itu terhijab oleh syahwat dan oleh hidup keterbiasaan. Ia terkepung oleh menuju kepentingan jasadnya semata-mata. Itulah dia manusia yang zulmah, buta hati, hingga tidak mengenal akan yang menciptakan dirinya. Ia terkurung kepada kebendaan dan hawa nafsu semata-mata. Allah telah memberikan peringatan, "Wahai hambaku, jadikanlah perhatianmu kepadaku. Niscaya aku cukupi segala hajat kepentinganmu selama aku dengan engkau dalam kedudukan sebenar-benar hamba, dan selama engkau dengan aku, maka engkau di tempat yang dekat, maka pintalah apa saja untuk dirimu." Berkata ulama ahli tauhid, engkau sedang terikat oleh alam kebendaan selama engkau belum melihat yang menciptakan alam ini, yakni sebelum engkau terpandang kepada pencipta alam, sebelum terpandang kepada saksi-saksi Allah, maka engkau dalam zulmah. Maka apabila engkau memandang alam dengan hakikatnya, maka engkau dapat menyaksikan bahwa engkau dekat dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, orang yang berhajat kepada benda tanpa terpandang kepada hakikat alam, maka orang tersebut menjadi budak hamba benda. Akan tetapi bila ia sadar bahwa benda itu tidak bisa wujud sendiri dan tidak bisa berupa sendiri, melainkan didirikan dan dirupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua benda dan alam bergantung kepada penciptanya. Imam As-Sibli radhiyallahu anhu berkata, tidaklah pernah tergerak di hati orang yang ahli makrifat kepada Allah akan sesuatu alam ini, yakni seorang yang benar-benar telah bermakrifat kepada Allah, pastilah ia mengintaikan akan hakikat alam dan ia membaca alam atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah adanya alam dan makhluk adalah atas adanya nama-nama Allah, dan adanya nama-nama itu akan adanya pula sifat, dan dengan adanya sifat menunjukkan akan adanya zat Allah. Karena setiap sifat mustahil berdiri sendiri, pasti tiap-tiap sifat berdiri pada zat. Maka bagi orang yang berjalan ke jalan Allah, tujuannya berakhir ialah menuju akan wujud Allah dengan melalui asma, nama-nama Allah yang langsung naik kepada sifat, dan dari sifat naik kepada wujud zat, yaitu zat wajibul wujud. Ketahuilah bahwa adanya makhluk dan alam akan menunjukkan akan adanya nama-nama Allah. Umpamanya Allah bernama Qadirun, yang kuasa, Alimun, yang mengetahui, dan Hakimun, yang menghukum. Lalu dari nama itu akan dinyatakan Allah akan sifatnya, seperti manusia itu didatangkan pendengaran, penglihatan, menunjukkan akan keadaan Allah yang mendengar dan menunjukkan akan keadaan Allah yang melihat. Begitulah seterusnya segala sifat-sifat yang menyatu pada diri makhluk, menunjukkan akan adanya asma Allah. Itulah yang dinamakan tanzil sifat. Artinya sifat Allah menurun dari isim ke sifat, dari sifat menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.